Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan solusi ya berkaitan dengan munculnya error WOPS ya di CI4 ya. Jadi ketika saudara mungkin ngupload project di web server gitu, project CI4. Nah, ketika di tester, dites, kemudian responnya adalah WOPS ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau seperti ini saya akan tunjukkan solusinya untuk membaca apa yang sebenarnya yang terjadi errornya. Nah, ini saya upload project saya di aplikasi SAM ya. Saya akan tunjukkan nih, saya masukkan di htdoc, di folder htdoc di SAM, kemudian nama projectnya adalah webc4. Nah, teman-teman, supaya kita tahu ini errornya apa, maka kita akan mengaktifkan namanya error reportingnya gitu ya, atau laporan errornya. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam folder htdoc, masuk ke dalam projectnya, kemudian masuk ke dalam directory app, kemudian masuk ke config, kemudian masuk ke boot. Nah, cari namanya production, dibuka. Nah, teman-teman nanti ganti error displaynya ini ya, report errornya ini diganti menjadi 1 angkanya. Kalau 1 berarti aktif. Atau kalau ragu-ragu menggantinya, saudara bisa enter di bawahnya, terus ini di copy, edit, copy, masukkan di bawahnya, edit, paste. Lalu yang ini di nonaktifkan, terus yang ini diaktifkan dengan mengganti angka 1. Oke, simpan, save. Kalau sudah, sekarang kita refresh kembali project kita gitu ya. Kita refresh kembali. Yes. Nah, ternyata setelah direfresh kembali, karena error reportnya tadi kita tampilkan di sini, nampak terang bahwasannya ada kendala di bagian ya INTL ini ya. Oke, di bagian ini. Nah, setelah saya searching dan googling, ternyata ini kendalanya ada di pengaturan PHP titik ini. Jadi ini teman-teman. Nah, jadi extension INT1 nih ya. 1 apa L ini ya. Pokoknya ini ya, extension ini. Lah ini perlu diaktifkan. Nanti searching aja di PHP ini. Nah, PHP ini lokasinya di mana? Nah, PHP ini tuh di sini lokasinya. Di dalam SAM, kemudian searching aja di sini namanya PHP titik ini. Nah, nanti akan muncul. Tunggu aja. Nah, ini tinggal diklik kanan ini ya, PHP titik ini ya. Ini ya. PHP titik ini nih. Yang ini bukan yang ini ya, yang ini. Kemudian klik kanan, pilih edit notepad. Nah, setelah dibuka nanti ini diaktifkan. Nah, kayak tadi kalau misalnya ragu-ragu, ini tinggal di copy aja ke bawahnya. Paste. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, simpan. Ingat ya, setelah disimpan, kalau teman-teman langsung refresh ini, maka tetap sama aja, walaupun tadi jawabannya itu ya teman-teman. Nah, ini walaupun kamu refresh tetap nggak bisa. Nah, gimana solusinya? Padahal tadi pengaturannya sudah dibuka ini ya. Ini udah dibuka, sama aja ini mengaktifkan. Nah, caranya adalah ini kamu reboot ya, servisnya ini kamu restart ulang dengan cara stop terus start. Nah, terus kita coba. Yes. Nah, normal kan projectnya? Tuh. Ya, ini contoh saja. Ini saya ambil dari Java Web Media untuk testernya. Nah, ini berarti sukses. Itu tadi. Jadi untuk mengaktifkan error reportingnya atau display errornya, saudara bisa di dalam projectnya, folder app, kemudian config, kemudian boot, kemudian production.php. Nah, ini kamu aktifkan, kawan-kawan sekalian aktifkan menjadi angka 1. Terus setelah muncul errornya, kemudian dicari errornya apa gitu ya. Nah, kalau tadi kebetulan diminta untuk mengaktifkan ini, extension ini. Oke. Nah, L ini ya, L. Ini INTL ya. Nah, tuh, ini kalau ini misalkan ini tak pulangkan lagi gini, ya mesti error. Nah, nggak percaya nih ya. Tak restart. Oke, sekarang refresh lagi, mesti error.
Tuh error toh. Tuh error. Karena memang jawabannya itu. Nah, kalau ini misalkan tak aktifkan lagi, terus di restart lagi. Ingat ya, di restart dulu ya. Nah, baru di refresh. Tuh, normal kan? Dapat ngeload. Oke. Mudah-mudahan video ini memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.